Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Wah, senang sekali bisa berkumpul bersama-sama lagi pada hari ini. Kita akan membahas satu topik yang sangat hot nih. Sangat bagus ya Pak. Yaitu tentang pemuritan. Nih Pak Max akan menjadi panelis kita hari ini. Akan ada banyak perbincangan yang akan kita lakukan seputar pemuritan. Nah Pak, saya pernah membaca satu buku nih namanya The Lost Art of Discipleship, hilangnya seni pemuritan. Nah, ini buku sudah lama, Pak. Tapi mungkin untuk sampai sekarang pun mungkin masih cukup relevan nih. Menurut Pak Max, kenapa nih di gereja eh, perjalanan pemuritan tuh nggak selalu licin, nggak selalu mulus, tapi kadang bermasalah atau bahkan kadang tidak mengerti apa maksud pemuritan. Mungkin mereka secara tidak sadar melakukan pemuritan. Nah, mungkin Pak Max bisa jelaskan sebenarnya arti pemuritan apa nih Pak? Sebentar lagi akan menggali dasar Alkitabiah, apa arti dan definisi dari pemuridan. Tapi saya setuju, dari zaman ke zaman gereja kadang-kadang jadi sibuk dengan dirinya, dengan maaf politik, dengan program, dengan kebiasaan, dengan rutin, dan mereka lupa fondasi dasar. Bagaimana gereja melahirkan Raja akan datang melahirkan daripada generasi ke generasi, dan itu hampir dalam setiap generasi kami lihat gereja harus sengaja intentional membentuk generasi berikut, dan di dalam itu ada dasar daripada pemuridan. Tapi kadang-kadang mungkin gereja tidak lakukan sengaja, tapi mikir itu akan terjadi otomatis. Itu masalahnya. Iya, betul. Banyak sekali gereja tidak melakukan itu secara terstruktur, bahkan terencana. Jadi hanya melanjutkan program dari tahun ke tahun yang sudah mereka punya tanpa tahu sebenarnya maksud atau tujuan utama dari pemerintahan itu apa. Nah, gimana Pak Max bisa jelaskan lebih lanjut tentang arti pemuritan untuk merefresh kita kembali nih, apa sebenarnya dasar dari pemuritan? Nah, itu sedikit lucu karena pemuridan secara kata Alkitabiah hampir tidak ada. Kata murid, disciple ada, tapi discipleship itu tidak kata yang ada sendiri. Tapi konsep pemuridan, saya akan bilang itu di dalam arti murid, memuridkan. Berarti murid itu seorang yang belajar, orang yang jadi seperti gurunya. Kalau lihat pemuridan atau the disciples of Jesus. Kalau lihat dari keluarga yang dulu, keluarga Yahudi, mereka orang tua ditanggung jawab untuk ajar anaknya, untuk mereka bisa jadi seperti mereka untuk generasi lanjut. Dan so kalau saya lihat pemuridan, nanti saya akan lihat itu satu proses yang spiritual growth. Tidak hanya physical growth. Anak lahir, kalau ukuran sama terus ada masalah. Harus pelan-pelan bertumbuh sampai jadi dewasa. Kalau orang lahir baru dan macet di situ, akan mati, akan seperti apa? Harus juga tumbuh terus sampai kedewasaan. Ya. Dan ada satu teman saya yang bilang, di bahasa Indonesia dan budayanya, orang masih adalah anak sampai dua hal terjadi. Menikah, and B, Punya anak. punya anak. Kalau masih nikah muda dan mereka, oh ya itu hanya anak, mereka belum dianggap dewasa sebelum mereka sudah punya anak. And puncak daripada orang tua itu bukan punya anak, tapi saat mereka sudah bisa bilang, anakku punya anak. Dan waktu saya jadi grandparent, itu sudah jadi generasi berikut generasiku. Ya, tapi itu secara fisik ya Pak ya? Ya, secara fisik. Tapi akan lihat dari Alkitab itu ada banyak analogi tentang growth, tentang daripada musim mulai tanam sampai nanti menuai untuk bisa tanam lagi. Tapi go ahead. Ya, jadi Pak Max mau share beberapa bahan, sepertinya karena tadi udah bilang ke saya, dia punya beberapa bahan yang akan di-share. Silakan Pak Max. And share. Alright, sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Oke. Ini judulnya, dan apakah AI bisa memuridkan? Topik ini
akan banyak tentang pemuridan, tetapi jujur bukan fokus utama. Fokus utama adalah pemuridan seperti apa Di zaman abad ini. saat ini. Dan so pertanyaan dasar, apakah AI bisa memuridkan? And sebagai membocor rahasia, discipler, pemurid terbesar dalam abad yang lalu, kalau mikir 20, 30, 5 tahun yang lalu, apakah pemurid terbesar? Kalau saya Membuat murid. Ya, pembuat murid terbesar 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. TV. Televisi, betul. Dan sekarang kalau lihat dalam 5 tahun terakhir, pemurid internet. Dan saat ini pemurid terbesar adalah AI, social media. TikTok, social media. Di Indonesia ada 100 juta plus account TikTok yang aktif saat ini. Dan so kalau lihat pertanyaan, apakah AI bisa memuridkan? Sudah dibukti, dunia bisa memuridkan. Sudah dibuktikan. TV, internet, dunia sangat pintar memuridkan. Apakah AI hanya jadi mirip dengan itu, atau apakah ada cara untuk kerja akan mulai AI dalam setiap aspek dari pemuridan? So ini adalah topik hari ini. Saya agak risih nih Pak, saya nggak suka misalnya anak saya dimuridkan oleh TV, rasanya nggak nyaman gitu. Tapi menjadi fakta nih ya, selama ini anak-anak muda sudah dimuridkan oleh sosial media. Waduh, itu satu kalimat yang saya apakah itu alasan miris. Kalau saya ingat televisi Ibu Yulia mati 15 plus tahun yang lalu dan pernah diperbaiki sejak itu. Saya sudah tidak pernah lihat TV lagi, sudah lama sekali. Anyway, lanjut. So, topik hari ini AI dan pemuridan, and itu satu dalam konteks AI Talks. Agenda, lihat fondasi pemuridan. Alkitab dengan singkat dan definisi yang sederhana. Daripada itu akan lihat ada berapa banyak model dan jenis pemuridan. Untuk bisa mengkirakan AI dan pemuridan harus nangkap pemuridan intinya, esensinya, dan nanti intersection. Apa cara, dampak, gunanya atau tidak gunanya, bahaya atau baiknya daripada AI. Untuk itu akan lihat teknologi dan pemuridan, dan diskusi tentang AI, kekuatan AI seperti apa, and dalam konteks itu akan lihat AI dan pemuridan, dan Sabda sudah memperjuangkan berapa banyak, dan akan lihat beberapa daripada itu, dan akan selesai dengan kata akhir yang termasuk warnings, bahaya, and tips and tricks.